Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Sekarang aku mau menceritakan part 3 dari orang-orang yang terbunuh oleh hewan peliharaan mereka sendiri. Nah lo udah part 3 aja kan? Karena emang aku nemuin banyak kasus serupa yang kayak gini. Jadi kalau kalian belum lihat part 1 dan 2-nya bisa langsung klik card di atas ya. Yuk langsung aja ya, mari kita mulai. Sebelum itu, seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Oke, jadi kasus yang pertama melibatkan 9 serigala anjing. 9 guys, 9. Sandra L. Piovesan yang berusia 50 tahun memelihara 9 hewan hibrida anjing serigala di dalam kandang di halaman belakang rumahnya. Pada 17 Juli 2006, Piovesan yang tinggal sendirian tidak muncul di sebuah pertemuan. Akhirnya, putrinya menelpon seseorang dan memintanya untuk mengecek ibunya. Sesampainya orang ini di rumah Piovesan, dia menemukan mayatnya di kandang berukuran 12 x 45 meter. Hasil otopsi menunjukkan bahwa tidak mungkin Piovesan jatuh sakit setelah memasuki kandang untuk memberi makan hewan dan kemudian diserang. Dan berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, disimpulkan bahwa Piovesan meninggal karena beberapa cedera jaringan lunak, terutama di sekitar kulit kepala dan kaki. Jadi, kelihatannya hewan-hewan ini telah menghentikan serangan mereka beberapa menit sebelum Piovesan ini meninggal. Piovesan ini tampaknya mulai memelihara serigala hibrida 10 tahun sebelum kematiannya. Polisi akhirnya meng-euthanize atau menidurkan ke-9 hewan tersebut setelah berkonsultasi dengan keluarga Piovesan. Sebagian besar dari anjing serigala ini memiliki berat 30 hingga 45 kg dan beberapa berusia 7 hingga 8 tahun. Tak satu pun dari hewan itu dikebiri atau dimandulkan dan mereka telah menghasilkan beberapa anak anjing. Sebenarnya tidak jelas apa yang memprovokasi serangan itu, tetapi hibrida serigala anjing ini emang terkenal tidak dapat diprediksi. Dan yang selanjutnya berhubungan dengan ferret atau musang. Peristiwa ini terjadi pada 10 Januari 2011. Seorang bayi dari pasangan Carrie dan Ryan Waldo diketahui telah diserang oleh hewan peliharaan keluarganya, yaitu seekor ferret atau musang. Pada kala itu, bayi Waldo diketahui masih berusia 4 bulan. Ternyata bayi ini telah digigiti hingga ia harus kehilangan sebagian besar jarinya, sampai yang tersisa hanyalah 2 jempol tangan dan sebagian kecil jari kelingking. Pasangan itu mengatakan mereka terbangun dan melihat anak laki-lakinya menjerit dan berdarah. Ryan Waldo, ayah dari bayi ini, melemparkan musang ke mesin pencuci piring dan hal ini membunuh musang tersebut. Bayi itu lalu dibawa ke Children's Mercy Hospital dalam kondisi kritis di mana 7 jarinya diamputasi karena telah digigit sampai ke buku-buku jarinya. Tapi untungnya bayi ini selamat. Kedua orang tua bayi ini mengatakan mereka tidur di kamar sebelah, meskipun penyelidik menemukan bahwa pesan teks menunjukkan mereka mungkin tidak ada di rumah saat insiden itu terjadi. Mereka juga mengatakan kepada penyelidik bahwa musang mereka tidak pernah menggigit siapapun. Tetapi seseorang dari organisasi penyelamat musang mengatakan bahwa sebelumnya pasangan itu ingin menyerahkan musang itu kembali karena telah menggigit bayi itu 2 kali. Karena insiden ini, Carrie dan Ryan Waldo pun akhirnya dikenai sejumlah hukuman karena membahayakan anak. Hukuman yang diterimanya ada beberapa, diantaranya pelayanan masyarakat, program obat-obatan terlarang, hingga dilarang berada di dekat anak-anak dalam jangka waktu tertentu. Gila kali ya? Kok bisa maknya nggak sadar anaknya udah digigitin? Kan nggak mungkin udah 7 hilang jarinya. Nangisnya kayak mana coba? Ya maknya nggak di rumah deh. Nah selanjutnya, kalian pernah kan nonton Spider-Man ya? Ya nggak sih? Nah gimana sih kalau kalian tuh digigit tapi bukannya punya kekuatan super, tapi malah ketemu yang maha kuasa? Yaudah langsung aja. Yang berikutnya ini adalah hewan peliharaannya laba-laba. Jadi dia digigit oleh laba-laba. Pada Februari 2004, Mark Vogel, seorang pria Jerman berusia 30 tahun, ditemukan tewas dalam kondisi memprihatinkan di apartemen rumahnya di Dortmund, Jerman. Vogel diketahui memelihara lebih dari 200 laba-laba di rumahnya, bersama dengan hewan peliharaan eksotis yang aneh lainnya seperti ular, kadal, tokek, hingga ribuan rayap. Vogel tampaknya dibunuh dan dimakan oleh hewan-hewan peliharaannya. Jadi mayat Vogel ditemukan ketika tetangganya menelpon polisi setelah khawatir tentang bau yang berasal dari apartemen Vogel. Ketika sampai di apartemen Vogel, polisi mengatakan bahwa itu adalah salah satu pemandangan paling mengerikan seperti ada di film horor. Jadi kalau kalian nggak suka bisa di skip di menit di layar ini ya. Jadi mayat Vogel ditemukan di atas sofa. Ada jaring raksasa menutupi tubuhnya dan laba-laba ada di sekujur tubuhnya. Bahkan ada yang keluar dari hidung dan mulutnya.
Beberapa potongan daging tubuhnya lebih besar yang dicabik oleh kadal diambil dan dibawa kembali ke jaring tarantula dan laba-laba pemakan burung lainnya. Polisi meyakini bahwa Vogel ini mati karena digigit laba-laba Black Widow favoritnya. Pakar laba-laba dan petugas kekejaman terhadap hewan mengatakan Vogel memelihara makhluk yang seharusnya tidak pernah diperbolehkan di rumah pribadi. Karena laba-laba Black Widow itu sangat agresif sehingga mereka tuh setara dengan pitbull. Jadi di dunia binatang, di dunia anjing gitu ya. Yang selanjutnya orang ini diserang simpanse, tapi untungnya dia masih selamat. Travis adalah seekor simpanse jantan yang berusia 14 tahun. Dia merupakan aktor hewan dan pernah muncul di beberapa acara televisi dan iklan termasuk salah satunya iklan Coca-Cola. Sandra dan Jerome Harold membeli Travis seharga 50.000 US dollar atau sekitar 700 jutaan di saat ini dari seorang peternak setelah dia diambil dari ibunya ketika Travis masih berumur 3 hari. Travis yang dibesarkan di antara orang-orang telah bersosialisasi dengan manusia sejak lahir. Pada 16 Februari 2009, sekitar pukul 15.40, Travis menyerang teman Sandra Harold yang berusia 55 tahun bernama Charla Nash, menyebabkan luka parah di wajahnya dan anggota tubuhnya. Sandra Harold percaya Nash sudah mati ketika hendak mencoba menolong temannya ini. Sandra kemudian menelpon 911 dan memohon bantuan. Jeritan Travis dapat terdengar di latar belakang di awal rekaman saat Sandra memohon kepada polisi. Awalnya, polisi sempat mengira panggilan itu sebagai prank sampai Sandra mulai berteriak, "Dia memakannya." Ketika mobil polisi tiba, Travis sempat mencoba membuka pintu penumpang yang terkunci dan menghancurkan kaca spion samping. Akhirnya petugas Frank Chiavari menembaknya 4 kali. Travis mundur ke rumah dan ditemukan tewas di sebelah kandangnya. Para medis mencatat bahwa Nash kehilangan tangan, hidung, mata, bibir, dan struktur tulang bagian tengah wajah dan menerima cedera jaringan otak yang sangat signifikan. Dokter akhirnya memasang kembali rahangnya dan menurut dokter, Nash akan buta seumur hidup. Berarti serangannya brutal banget ya. Pada bulan Maret 2009, pengacara keluarga Charla Nash mengajukan gugatan sebesar 50 juta US dollar atau sekitar 730 miliar terhadap Sandra Harold. Dan pada November 2012, Nash mencapai kesepakatan dengan harta milik Harold dan menerima sekitar 4 juta US dollar. Nash berusaha untuk menuntut negara bagian Connecticut pada tahun 2013 karena menurutnya para pejabat sudah tahu hewan itu berbahaya. Maksudnya si Travis tadi ya. Tetapi tidak melakukan apa-apa. Tapi klaimnya ini ditolak. By the way, sebenarnya cerita Travis ini panjang banget. Jadi akan aku buatin detailnya di next video aja ya. Subscribe dulu biar bisa lihat. Nah, itu dia mengenai orang-orang yang terbunuh oleh hewan peliharaan mereka sendiri. Again, lagi-lagi aku ingetin buat para pet lovers, pilih hewan peliharaan yang aman-aman aja ya, jangan yang serem-serem kayak laba-laba gitu loh. Yang aman lah pokoknya. Oke, gimana pendapat kalian mengenai video ini? Ada nggak sih kasus serupa yang belum Nay bawain di sini? Share juga ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian ada ide untuk next video aku, bisa banget DM di IG aku @nadiarahmatin ya. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Video aku udah banyak loh. Dadah.